Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal tentang surat Al-Fatihah. Ini yang akan kita bahas adalah menurut Kementerian Agama tahun 1990, kemudian tahun 2002, kemudian kita bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir di Kementerian Agama versi aplikasi tafsir Kemenak. Ini yang saya pakai adalah aplikasi Al-Quran Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahu Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Di tahun 1990 diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini ada satu keterangan di sini, kita lihat. Berarti saya memulai membaca Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan baik hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan untuk dimakan, dan sebagainya. Allah adalah nama Zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang membutuhkannya. Kemudian Ar-Rahman salah satu dari nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Ar-Rahim memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmat yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluknya. Nah, itu penjelasan menurut Kementerian Agama tahun 90. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, pujian, lillah bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin, alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini Kementerian Agama tahun 90. Ada penjelasan sedikit. Alhamdu, segala puji. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakan dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjung karena perbuatannya yang baik. Berbeda dengan syukur berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji kepada Allah ialah karena Allah adalah segala sumber dari segala kebajikan yang patut dipuji. Jadi semua kebaikan mulai dari semua yang kita miliki, mulai dari tubuh, mata, kepala, semua itu adalah karunia Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah. Salah satunya karena itu. Tuhan semesta alam, Rabb berarti Tuhan, Tuhan yang ditaati, yang dimiliki, mendidik dan memelihara. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali jika ada sambungannya, seperti Rabbul Bait, pemilik rumah. Alamin, semesta alam, maksudnya adalah semua yang diciptakan Allah, terdiri dari berbagai jenis macam, seperti manusia, alam, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah pencipta semua alam itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau tahun 2002 Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sama ya. Maliki Yaumiddin, Maliki penguasa, Yaumi hari, Adin pembalasan. Menguasai. Nah, ini 4 tahun 90 ini ada penjelasan sedikit. Kita baca sedikit apa maksudnya. Malik yang dengan memanjangkan mim berarti dia pemilik. Ada kalau dibaca Malik berarti raja.
Jadi jangan heran kalau ada orang mengaji Maliki Yaumiddin. Ya, itu artinya beda. Ini termasuk dari salah satu qiraah sab'ah yang tapi sama-sama benar, dua-duanya benar. Dan artinya saja yang berbeda. Hari pembalasan yaitu hari di waktu manusia menerima pembalasan amalnya yang baik ataupun buruk. Yaumiddin disebut yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Itu tahun 90. Kalau tahun 2002, Yaumiddin hari pembalasan, hari yang waktu itu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk, disebut yaumul qiyamah, yaumul hisab dan lain sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ini ada keterangan sedikit di Kemenak tahun 90. Na'budu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah karena keyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Yang ketujuh, nasta'in minta pertolongan diambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga sendiri. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan dengan tenaga sendiri, banyak sekali. Salah satunya misalnya bernafas. Bernafas itu pada waktu kita tidur itu sudah kita nggak kontrol itu semuanya murni kehendak Allah. Batuk misalkan, setelah batuk kita lega sekali rasanya. Maka setelah kita batuk mesti bisa kita baca alhamdulillah, karena berterima kasih kepada Allah sudah mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam paru-paru. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukkan kami as-sirata jalan al-mustaqim lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina diambil dari kata hidayat, memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekadar memberi hidayah saja, tapi memberi taufik. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini kalau tahun 2002 sama persisnya. Komentarnya di sini, jalan yang lurus yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim ini benar-benar harus kita sering baca, karena kalau kita tidak baca ini eman-eman kita sering melakukan kesalahan ya. Mau kerja salah tujuan, akhirnya ditolak, akhirnya lama sekali baru muncul satu. Kalau pakai ihdinas siratal mustaqim ini insya Allah ya, kalau Allah mengabulkan, sekali lamar langsung dapat. Begitu pula jodoh, sekali lamar langsung dapat. Tapi itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita lihat di sini ada sedikit komentar. Mungkin kita pecah per kata dulu. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta diberi nikmat alaihim kepadanya, wairi bukan al-maghdubi orang yang dimurkai, alaihim kepadanya, wala dan tidak ad-dallin orang yang sesat. Orang yang sesat itu yang seperti apa? Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat adalah semua golongan yang menyimpang dari Islam. Yang menyimpang ya. Kalau 2002 yaitu orang yang bukan jalan mereka yang sesat. Ini kita lihat komentarnya. Mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam,
Mereka yang sesat ialah mereka yang sengaja mengambil jalan yang lain selain ajaran Islam. Itu kita lihat dari aplikasi ini. Aplikasi pertama ini namanya Quran Indonesia. Kemudian kita coba buka versi Kemenang. Quran Kemenang. Tentu saja lebih panjang ya. Nah, ini official dari Kementerian Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tahlili, ada wajiz. Kita wajiz dulu. Wajiz itu yang singkat. Kalau tafsirnya ada tafsir wajiz, ada tafsir tahlili. Aku mulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk. Maha penyayang yang tidak henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, Bismillah, akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindari dari keburukan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ini harus kita baca dari segi tauhid. Ini ya menghindari syirik ya. Jadi kalau kita makan, apakah yakin sekali makan kita pasti kenyang? Tentu saja tidak. Gak mesti setelah makan itu kenyang. Ketika Anda misalnya, contoh Anda lagi wasir atau mencet, sekali makan Anda langsung keluar lapar lagi. Tidak makan, apakah bisa kenyang? Banyak sekali orang yang sakit tidak makan, dia bisa masih hidup dengan infus. Contohnya seperti itu. Malaikat-malaikat itu juga tidak makan, tapi dia bisa beraktivitas tetap seperti biasanya. Kemudian kita lihat yang tahlili. Surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah basmalah adalah ayat sendiri diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih dari Madinah, Basrah dan Syam. Dan ada juga yang berpendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi Muhammad SAW, kita terjemahkan aja, dari Anas bin Malik. Dia berkata, saya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan pada surah An-Naml surah ke-27 ayat 30 yang dimulai dengan Bismillah. Ini adalah wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml. Annahu min Sulaiman wa annahu Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Makkah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka Bismillah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang dibaca keras bacaannya seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain dalil Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim, rawahu Hakim. Jadi dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini sahih. Wa qala sahih. Jadi hadis ini sahih. Kemudian dari Ummu Salamah, Rasulullah
berhenti berkali-kali dalam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Menurut Al-Duqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dalam dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata, "Saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah." Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara bismillah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan bismillah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan bismillah pada permulaan surah dari Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan bismillah. Dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surat Al-Fatihah. Maka bismillah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa bismillah yang terdapat dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat bahwa satu ayat dari Al-Fatihah atau surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang ada ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah salah satu ayat. Dengan demikian Al-Fatihah itu tetap 7. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah yang saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka bismillah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Mana kata Allah? Allah adalah nama bagi zat yang dengan sendirinya wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca bismillah. Seorang yang selalu membaca bismillah sebelum melakukan pekerjaan yang penting berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukan akan berubah sebagai amalan ukhrawi, berbuah sebagai amalan ukhrawi, bukan amalan duniawi. Seorang muslim diperintahkan membaca bismillah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan itu terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung, kurang berkahnya. Ini riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengajarkan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini juga mungkin dari syirik ya, kalau kita minum obat sakit kepala, minum obat yakin dengan obat itu akan sembuh, maka untuk mengenalisir itu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebutmu, dengan menyebut namamu, saya makan pil ini mudah-mudahan bisa sembuh.
Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ayat di atas Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah. Ini yang full ya, yang pendek dulu aja. Wajis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang patut disembah ya, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah Bismillah akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Ini sudah di tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ini Alhamdulillahirabbil alamin pada ayat di atas Allah. Ini sudah ya. Alhamdulillah pujian. Alhamdulillah artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, karena itu Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa pujian itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah. Rabb artinya pemilik, pengelola dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuhan, binatang, manusia, benda, makhluk halus, jin, malaikat, dan lain-lain ya. Ada mufasir juga yang mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tapi ini jadinya mempersempit arti kata sebenarnya yang amat luas. Dengan demikian Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu sebagai pendidik. Dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya, tenaga, dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa anak-anak, lalu menjadi manusia yang sempurna, taulah dia bahwa ada sesuatu juga dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan. Tidak ada sesuatu yang lepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, serta inayahnya. Lalu setan itu juga dalam pengawasan Allah. Ya, pasti. Apa akibatnya kalau setan itu dipenjara? Jadi pernah Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, penjarakan setan ini, dipenjara dulu. Akibatnya keesokan harinya pasar-pasarnya semuanya itu sepi. Padahal Nabi Sulaiman ini pekerjaannya kan juga berdagang ya, jualan tas, jualan macam-macam. Sepi. Ditanyakan ke lalu kenapa kok dapat penghasilan hari ini? Sepi, gak ada yang beli sama sekali. Pasar sepi, tidak ada yang
ke pasar sama sekali, semua orang pada ke masjid semuanya. Akhirnya matur kepada Allah. Nabi Sulaiman matur kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok sepi, pasar sepi? Nah iya, setannya di penjara, orang semuanya beribadah, gak ada yang berminat untuk ke pasar. Oh ya sudah, kalau gitu setan dilepaskan saja. Maka setan dilepas, akhirnya pasar ramai lagi. Jadi kalau ada orang sukanya ke pasar terus, berarti ya dia juga salah satunya adalah mengikuti nafsu dia bersama teman-teman setan itu tadi. Tapi tetap innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya ke pasar itu nyolong, maka dari awal sampai dia nyolong dia dapat dosa. Kalau dia ke pasar niatnya menafkahi anak-anaknya, maka dari awal berangkat sampai di sana dia dapat pahala. Kalau dia niatnya macam-macam, ya Allah semuanya tahu, bisa membaca semua itu. Kemudian Wali Songo itu bagaimana kalau berdakwah itu kok mencampur adukan antara patung misalkan, wayang gitu. Itu kan gak boleh sebenarnya. Misalkan patung-patung kok di apa ya? Dijadikan wayang. Jadi pola dakwah itu macam-macam, atau dakwah itu juga macam-macam ya. Menyesuaikan dengan customernya. Customer itu katakanlah orang yang akan didakwahi. Kita harus tahu dosa terbesar itu adalah syirik. Top number one itu adalah syirik. Yang kedua, yang bawahnya itu banyak, mulai dari mencuri, nyolong, dan seterusnya. Jadi sempat Rasulullah itu ada seorang yang menyatakan Islamnya, ya Rasulullah, saya masuk Islam, langsung syahadat, tapi jangan dilarang nyolong dulu ya. Rasulullah bilang oke, wes. Maksudnya seperti ini dikomplain juga pada para sahabat. Ya Rasulullah, kenapa kok gak dilarang nyolong sekalian? Dia kan hobi nyolong. Nanti orang Islam terkena nyolongan bagaimana? Rasulullah menjawab, jadi nanti ketika Islamnya benar, nyolongnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi dalam tahapan Islam itu ada tahapan-tahapan ya. Jadi orang itu belajar itu tidak langsung 30 hal sekaligus, pasti satu-satu. Syahadat dulu, itu imannya dulu, itu perbaiki A, besok perbaiki B, besok perbaiki C, begitu seterusnya. Apalagi anak kecil. Anak kecil itu tidak mungkin kita, ayo udah syahadat, ayo sholat. Tidak mungkin. Ya pasti sedikit-sedikit lah. Belajar bangun pagi juga sama. Jangan langsung bangun pagi langsung lari maraton, nggak bisa. Pasti bangun pagi, habis itu jalan sebentar, habis itu besok jalan lebih jauh lagi, besok jalan lebih jauh lagi, terus seperti itu. Nah, pola dakwah Islam yang benar juga seperti itu. Harus melihat kepada kondisi jamaahnya, calon jamaahnya lah. Bagaimana kondisi dia. Lalu ditargetkan dosa apa yang akan dihapus. Oh, ya, orang ini ternyata sukanya ngomong kesalahan orang lain, maka diarahkan sedikit demi sedikit ke arah itu. Dan mungkin seringkali tidak kadang dakwah itu tidak melulu kepada perkataan saja, tapi ke action. Anda misalkan pemimpin masyarakat, bupati, dakwahnya tidak di perkataan tapi di tanda tangan, perda masjid, perda zakat, dan seterusnya, macam-macam ya. Oke, itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini semuanya mengacu kepada Allah ya. Allah semua yang berkuasa. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalau yang diwajiz, dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang, yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman.
Jadi beda ya antara Rahman dan Rahim. Maha penyayang itu kepada orang-orang yang beriman, ini nanti dikasihkan pada waktu nanti, yang gak cuma nanti, tapi dari sekarang sampai hari kiamat nanti, dari awal sampai akhir. Jadi seperti yang disebutkan dalam satu hadis, jika Allah menyayangimu, maka Allah akan memberimu pemahaman terhadap ilmu agama. Jadi bersyukurlah yang kita setiap hari mengaji seperti ini, maka itu adalah salah satu tanda kalau Allah menyayangi kita. Jadi kalau Ar-Rahman ini kepada seluruh makhluk, kalau Ar-Rahim kepada orang-orang yang beriman. Oke, kita baca yang tahlili. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Pada ayat di atas Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah. Sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepadanya lah dia memohonkan pertolongan dan berkah. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya agar selalu memujinya. Alhamdulillah artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab Dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu milik untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah. Rabb artinya pemilik, pengelola dan memelihara. Di dalamnya tergantung arti kata mendidik. Nah, ini sudah tadi ya, mendidik seluruh alam. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini ayat kedua, ini kayak pertama kan Bismillah yang menyebut nama Allah. Ayat kedua adalah Alhamdulillah. Jadi segala pujian bagi Allah. Ini juga seolah-olah kita memberi inspirasi untuk memuji makhluk Allah. Kalau kita memuji makhluk Allah, otomatis kita juga otomatis memuji yang mencipta dari makhluk Allah itu tadi. Contoh misalkan saya buat novel. Lalu ada seseorang mengatakan, wah novelnya Pak Yasin bagus sekali. Hakikatnya dia memuji saya, tapi yang dipuji adalah novel itu tadi. Begitu pula sebaliknya, kalau saya buat novel, lalu ada orang bilang, wih novelnya jelek, gak jelas ceritanya, maka secara hakikat dia menjelek-jelekkan saya. Seperti itu. Maka hati-hati kalau Anda cicipin makanan, terus Anda bilang kecut, Anda sejatinya tidak hanya mengiloi, mencela makanan itu, tapi mencela yang punya makanan, mencela yang menciptakan makanan. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau nggak suka makanan ya sudah ditinggal aja, tidak usah dimakan. Jangan sampai kita mencela makanan itu tadi. Kemudian marah-marahi orang misalkan. Secara tidak langsung kalau kita sering murah-murah ke orang, Anda memarahi yang menciptakan itu. Jadi kalau marah ya jangan lama-lama. Sebisa mungkin singkat, jelas, padat. Mungkin 1 detik selesai. Langsung ke actionnya. Action yang menyelesaikan solusi tadi, menyelesaikan masalah. Kalau misalkan istri Anda dibunuh, apakah Anda harus diam? Ya enggak, langsung action. Anda mau dibunuh,
action aja, gak usah marah, action. Jotos langsung, dos mari. Contohnya seperti itu. Jadi kalau Anda dalam posisi dalam bahaya, padahal menjaga diri itu juga wajib, menjaga keluarga itu wajib, menjaga negara itu juga wajib. Maka fokus ke actionnya, bukan fokus ke marahnya. Karena kita juga yakin makhluk yang diperintahkan Allah untuk menyerang kita itu juga makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kalau dilempari batu itu didoakan sama Rasulullah sesuatu yang baik. Ya Allah, mereka belum tahu. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan seperti itu. Jadi Rasulullah itu benar-benar mencerminkan rahmatan lil alamin. Kita sebisa mungkin rahmatan lil alamin juga. Alhamdulillah, segala pujian ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa memotivasi banyak orang. Contoh, ada satu orang, saya pernah dicurhati oleh murid, Ustaz, kenapa ya Ustaz, nilai anak saya itu loh jeblok, gak bagus-bagus nilainya. Bu, kira-kira pernah dipuji apa enggak anaknya? Ya nggak pernah sih, saya begitu ya saya dapat nilai, saya kasih tahu kalau harusnya bisa lebih dari itu. Saya balik akhirnya, Bu, sampean itu misalnya ibu dapat hari ini dapat penghasilan 10.000, besok dapat penghasilan 10.000, lalu dikasihkan ke anak tadi. Lalu anak tadi bilang, Bu, bisa nggak kerja lebih keras biar bisa lebih bagus lagi? Ini yang pertama. Yang kedua, anak tadi bilang, terima kasih ya Bu, senang sekali. Kira-kira lebih senang yang mana? Pasti kan yang terima kasih tadi. Jadi terima kasih ini harus diterapkan agar memuji. Dengan memuji ini, maka akan membuat orang sekitar kita lebih enak. Tapi tetap tergantung niatnya, Sekali lagi, tetap tergantung niatnya. Ar-Rahmanir-Rahim sudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah tadi ya. Yang tahlili belum? Jadi pada ayat 2 atas ini menerangkan Dia adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingatkan hamba ada nikmatnya, ada nikmat dan karunia yang berlipat-lipat yang telah dilimpahkannya, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya. Diulang-ulangnya sekali lagi menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Malah ia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Dia akan mendasarkan pergaulan dan tingkah lakunya terhadap manusia sesamanya, atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya, malah terhadap binatang yang tak pandai berbicara sekalipun, atau sifat cinta dan kasih sayang itu atas sifat dan rasa kasih sayang itu. Karena dengan jalan demikian manusia akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Tuhannya. Rasulullah bersabda, Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih. Kemudian ada lagi di sini, ini riwayat At-Tabrani. Ada lagi dari ini Ahmad
dan Abu Dawud, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah dan yang Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, sayangilah semua makhluk yang di bumi. Niscaya semua makhluk yang di langit akan menyayangi kamu semua. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan ini. Kemudian ada lagi, siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung pipit yang disembelih akan disayapi Allah pada hari kiamat. Maksud hadis yang ketiga ini ialah menggunakan aturan dan tata cara pada waktu menyembelih burung. Misalnya, memakai pisau yang tajam agar tidak lama-lama sakitnya. Dapat pula dipahami dari urutan kata Ar-Rahman Ar-Rahim bahwa penjagaan, pemeliharaan, dan asuhan Allah terhadap seluruh alam bukanlah karena mengharapkan sesuatu dari alam itu, tapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya. Boleh jadi yang terlintas dalam pikiran orang, mengapa Allah membuat peraturan dan hukum dan menghukum orang-orang yang melanggar peraturan itu. Pikiran ini akan hilang bila diketahui bahwa peraturan dan hukum, begitu pula azab di akhirat atau di dunia yang dibuat Allah untuk hambanya yang melanggar, tidaklah berlawanan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena peraturan dan hukum itu rahmat dari Allah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu pula azab dari Allah terhadap hambanya yang melanggar peraturan dan hukum sesuai dengan keadilannya. Malah ini ada doa, ya Allah, adililah kami dengan rasa kasih sayangmu, bukan dari sifat, bukan rasa ya, sifat. Ya Allah, adililah kami dengan sifat rahmatmu, dan janganlah adil kami dengan sifat kemahaadilanmu. Nah, kalau pakai kemahaadilan susah masuk surganya kita. Dan kalaupun masuk surga, kena ke sifat kemahaadilannya Allah. Kita hidup selama 80 tahun lah misalnya, maka masuk surganya cuma 80 tahun. Setelah itu habis. Maka salah satu tanda dari sifat kasih sayangnya Allah adalah Allah memasukkan surga selama waktu yang tidak terbatas. Meskipun amalannya ya hanya itu aja, berapa tahun ya, usia kita kan tidak mesti, ada yang malah 1 tahun mati, ya udah dapat surga. Itu salah satu rahmatnya. Maliki yaumiddin, dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada satu hari ini itu bersifat mutlak dan tidak disekutuai oleh siapapun. Ini Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka diiringinya dengan menyebutkan satu sifatnya lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja, tapi terus berkelanjutan sampai hari akhir. Ada 2 bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama dengan memanjangkan Maliki. Yang kedua dengan memendekkannya, Maliki. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki. Sedangkan bacaan yang kedua, Malik, artinya raja. Kedua bacaan itu benar, baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua. Dapat dipahami dari kata itu arti berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini adalah waktu secara mutlak. Adin artinya perhitungan ya, ada beberapa arti ya. Yang pertama perhitungan, yang kedua ganjaran, pembalasan, yang ketiga patuh, yang keempat menundukkan, yang kelima syariat agama. Yang selaras di sini adalah
pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin maksudnya Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini karena itulah yang paling penting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, kebangkitan dan seterusnya merupakan pendahuluan dari pembalasan. Apalagi untuk takrib dan tarhib, menggalakkan dan menakut-nakuti. Penyebutan hari pembalasan itu lebih tepat. Hari akhirat menurut pendapat akal filsafatnya. Kepercayaan tentang adanya hari kiamat yang di hari itu akan ditiadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya, akan diadakan pembalasan yang setimpal adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Oleh sebab itu, adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna, perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah berpulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapatkan penghargaan atas jasa mereka. Alangkah banyak juga orang yang berusaha memeras keringat, banting tulang, tapi belum sempat merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, banyak juga penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tidak dapat dicanggah oleh pengadilan. Banyak juga beli-beli kalau melakukan kejahatan itu sampai aniaya orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar, dan lain-lain. Maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah merantaui bangsa seluruhnya, tidak akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Maka di manakah akan didapatkan keadilan itu seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah Allah di hari kemudian? Maka sebab itu pemikir zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhir itu semata-mata dengan jalan berpikir. Di antara lain Pythagoras ini juga mikir kayak gitu. Filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu sejak di hari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat juga jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat. Tapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani yang betapapun banyak dan lamanya tidak menyebabkan bosan dan jemu. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam tentang hari akhirat. Di antaranya masyarakat Arab sebelum Islam terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Zuhair bin Abi Sulma yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayai adanya hari kemudian. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair mereka. Hidup sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi. Itulah cerita dongeng, hai fulan. Karena itu datanglah agama Islam membawa kepastian tentang adanya hari kemudian. Pada hari itu akan dihisab semua perbuatan yang telah dikerjakan manusia selama hidupnya, besar atau kecil. Yang Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Tidak sedikit di ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara mereka memang banyak yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hidup hanya di dunia, setelah itu selesai. Itu Al-An'am
ayat 29 atau Al-Mu'minun ayat 37. Mereka berkata, bila seorang bapak mati, maka lahir anak. Bila satu bangsa punah, maka datang bangsa lain. Maka tidak percaya bahwa sesudah mati, manusia masih akan hidup kembali. Dan buruk lagi, ayat senada yang menggambarkan pendirian demikian. Di dalam sejarah pemikiran tercatat bahwa sejak dahulu banyak anggapan yang kayak gitu. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Di dalam ayat sebelumnya disebutkan 4 macam dari sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Oh, saya yang pendidik dulu aja. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in, yang wajib dulu kita bahas. Atas dasar itu semua hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekudusan dan tawakal. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dan dalam segala urusan dan keadaan kami. Sambil kami berusaha keras. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kenapa kok berusaha keras? Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya. Oke, kita bahas yang tahlili. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan 4 macam dari sifat-sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah saja yang mempunyainya. Sebab itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hambanya bahwa Allah sajalah yang patut disembah. Dan kepadanya seharusnya manusia itu memohon pertolongan. Dan bahwa hambanya haruslah mengikrarkan yang demikian itu. Iyakah hanya kepada Engkau? Iyakah damir untuk orang yang kedua dalam bentuk maksud karena menjadi marfu bih. Iyakah dalam tata bahasa Arab marfu bih harus sesudah fi'il dan fa'il. Jika mendahulukan yang seharusnya diucapkan kemudian dalam balaghah menunjukkan qasr, yaitu pembatasan yang bisa diartikan hanya. Jadi arti dari ayat ini hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Iyakah dalam ayat ini diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan, itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah, serta untuk dapat mencapai kelezatan munajat, berbicara dengan Allah. Karena bagi seorang hamba yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat perasaannya daripada bermunajat dengan Allah. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyakah itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah dengan maksud mengingat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita berada di hadapannya dan kepadanya diarahkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawadhu. Seakan kita berkata, ya Allah, zat yang wajibul wujud, yang pasti ada, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya, yang menjaga dan memelihara seluruh alam, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda, yang berkuasa di hari pembalasan. Engkau sajalah yang kami sembah. Kepada Engkau kami minta pertolongan, dan karena hanya Engkau yang berhak disembah dan hanya Engkau yang dapat menolong kami. Dengan cara seperti ini, orang akan lebih khusyuk dalam menyembah Allah dan lebih tergambar kepadanya kebesaran dan yang disembahnya itu. Inilah yang dimaksud dengan Rasulullah. Engkau menyebut Allah seakan-akan engkau melihatnya. Karena surah Al-Fatihah mengandung ayat munajat berbicara dengan Allah menurut cara yang diterangkan. Maka hal itu merupakan rahasia, diwajibkan membacanya pada tiap-tiap rakaat salat karena jiwanya adalah munajat dengan mengharapkan diri dan memusatkan ingatan kepada Allah. Nah, butuh pada ayat ini didahulukan menyebutkannya daripada nasta'in, karena menyembah adalah
suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tapi pertolongan dari Allah kepada hambanya adalah hak hamba itu. Maka Allah mengajar hambanya agar menunaikan kewajiban itu terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Melihat kata-kata na'buduh dan nasta'in, kami menyembah, kami minta tolong, bukan a'buduh dan asta'inu. Jadi A itu kayak akulu, saya makan, nakulu, kami makan. Saya menyembah, bukan saya tapi kami. Adalah untuk memperlihatkan kelemahan manusia. Tidak selayaknya manusia mengemukakan dirinya seorang saja dalam menyembah, dalam memohon pertolongan Allah. Seakan-akan penunaian kewajiban beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah itu belum lagi sempurna, kecuali kalau dikerjakan bersama-sama. Kemudian kedudukan tauhid di dalam ibadah dan sebaliknya. Masalah kedudukan tauhid, ibadah secara istilah adalah semua perkataan, perbuatan dan pikiran yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Arti ibadah sebagai disebutkan di atas ialah tunduk dan berserah diri kepada Allah yang disebabkan oleh kesadaran bahwa Allah menciptakan alam ini, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang menjaga dan memelihara, serta yang membawanya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain hingga tercapai kesempurnaan. Tegasnya, ibadah itu timbulnya dari perasaan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Oleh karenanya, orang yang suka memikirkan keadaan alam ini, yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang manusia, bahkan yang mau memperhatikan dirinya sendiri, yakinlah dia bahwa di balik alam yang zahir ini ada zat gaib yang mengendalikan alam ini, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yaitu dialah yang maha kuasa, maha pengasih, maha mengetahui, dan sebagainya. Maka tumbuhlah dalam sanubarinya perasaan bersyukur dan berutang budi kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Mengetahui itu. Perasaan inilah yang menggerakkan bibirnya untuk menuturkan puji-pujian, yang mendorong jiwa dan raganya untuk menyembah dan merendahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa itu sebagai pernyataan bersyukur dan membalas budi kepadanya. Tetapi ada juga manusia yang tidak mau mikir, dia nggak sadar akan kebesaran Allah, sering lupa. Sebab itu agama mensyariatkan bermacam-macam ibadah, gunanya untuk mengingatkan manusia kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan keterangan ini terlihat bahwa tauhid dan ibadah itu saling mempengaruhi, dalam arti bahwa tauhid menumbuhkan ibadah, ibadah juga memupuk tauhid. Apa pengaruh ibadah terhadap jiwa manusia? Tiap-tiap ibadah yang dikerjakan karena didorong oleh perasaan yang disebutnya itu, niscaya berpengaruh pada tabiat dan budi pekerti orang yang melakukannya. Umpama, orang yang melaksanakan sholat karena sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah dan didorong oleh perasaan bersyukur dan berhutang budi kepadanya, akan terjauhlah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, sholatnya itu akan mencegahnya dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Sesuai dengan firman Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah ini akan menimbulkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Demikian itu pula seterusnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sebenarnya adalah ibadah yang ditimbulkan oleh keyakinan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah, serta didorong oleh perasaan bersyukur kepada Allah. Ibadah yang hanya karena ikut-ikutan atau karena memelihara tradisi atau teman-teman, jadi macam-macam ya, itu bukan ibadah yang sebenarnya. Karena itu pun seakan-akan berupa ibadah, tapi tidak mempunyai jiwa ibadah. Tidak ubahnya seperti patung.
Bagaimanapun miripnya dengan manusia, tidaklah dinamai manusia. Ibadah yang semacam itu tidak ada pengaruhnya kepada tabiat dan akhlak. Oke, kemudian berusaha, berdoa dan bertawakal. Isti'anah, memohon pertolongan seperti yang disebutkan itu tadi, khusus dihadapkan kepada Allah, dengan arti bahwa tidak ada yang berhak dimohonkan pertolongan kecuali Allah. Pada ayat yang lain, Allah menyuruh manusia untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Adakah pertentangan dan antara dua ayat itu? Tercapainya suatu maksud atau terlaksana suatu pekerjaan dengan baik tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu, dan tidak adanya rintangan-rintangan yang menghalanginya. Manusia telah diberi potensi oleh Allah, baik berupa pikiran maupun kekuatan tubuh, agar bisa mencukupkan syarat-syarat atau menolak rintangan-rintangan dalam menuju suatu maksud. Allah akan suatu maksud atau mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini kalau saya nggak baca teksnya, saya nggak share teksnya kepada Anda, barangkali saya salah baca, jadi Anda nggak bisa ngoreksi. Jadi teksnya saya share, Anda bisa lihat saya baca apa di sini. Tetapi ada di antara syarat-syarat itu yang manusia tidak kuasa mencukupkannya. Di samping itu ada juga rintangan yang tidak mampu ditolaknya. Begitu pula ada di antara syarat-syarat itu, di antara halangan-halangan itu yang tidak dapat diketahui. Kendatipun menurut pikiran semua syarat yang diperlukan telah cukup dan semua rintangan yang telah menghalangi telah berhasil diatasi, kadang-kadang hasil pekerjaan tidak seperti yang diharapkan. Ada saja yang di luar batas kekuasaan dan kemampuan manusia. Itulah yang dimintakan pertolongan khusus kepada Allah. Sebaliknya, sesuatu yang masih bisa dalam batas kekuasaan dan kemampuannya, manusia disuruh tolong-menolong agar timbul pada masing-masing individu sifat saling mencintai, menghargai, dan gotong royong. Dengan kata lain, manusia disuruh Allah berusaha dengan sekuat tenaga dan disuruh saling tolong-menolong dan membantu. Di samping menjalankan ikhtiar dan usaha, dia harus pula berdoa, memohon taufik, hidayah, dan ma'unah. Ini hendaknya dimohonkan khusus kepada Allah, karena hanya Dia yang kuasa memberinya. Dan sudah itu semua, barulah dia bertawakal kepadanya. Ibadah itu sendiri pun suatu pekerjaan yang berat. Sebab itu manusia dimintakan ma'unah dari Allah agar semua ibadah itu terlaksana sesuai dengan yang dimaksud oleh agama. Oleh karena itu, seorang hendaknya menuturkan bahwa hanya kepada Allah sajalah kita beribadah. Diikuti lagi dengan pernyataan bahwa kepadanya saja kita minta pertolongan. Terutama pertolongan agar amal ibadah terlaksana sebagai mestinya. Ayat di atas sebagaimana telah disebutkan mengandung tauhid, karena beribadah semata-mata karena Allah dan meminta ma'unah khusus kepadanya. Intisari agama dan kesempurnaan tauhid. Itu maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, kami memohon tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan-Mu. Nah, ada dasar itu semua hanya kepada Allah yang kami yang tahlili sekarang. Di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan 4 macam sifat Allah. Ini sudah ya? Iya kan butuh ya kan saya sudah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ihdi pimpinlah, tunjukilah, berilah hidayah. Arti hidayah ialah menunjukkan suatu jalan atau cara penyampaian orang kepada orang yang ditujunya. Macam-macam hidayah. Jadi Allah telah memberikan manusia bermacam-macam hidayah, seperti juga di dalam tafsir Al-Fatihah oleh Muhammad Abduh. Manusia begitu juga hidayah naluri,
Hidayah naluri itu manusia begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukan dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri. Dalam bahasa Arab disebut garizah. Namanya naluri ingin memelihara diri, mempertahankan hidup. Seorang bayi bisa menangis ya kalau dia lapar. Dia sudah terasa di pipinya puting susu ibunya, dihisapnya sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakan tanpa seorang pun yang mengajarkan kepadanya. Bukan pula timbul dari pengalamannya, hanya semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Contoh lain, lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya dan menimbun makanan di dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang itu untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya dengan dorongan nalurinya. Banyak dari naluri yang lain rupanya, misalnya ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, bermain, meniru, takut, dan lain sebagainya. Ini garizah. Sebagaimana disebutkan, itu terdapat pada manusia dan binatang. Perbedaannya ialah naluri manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tetapi naluri binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, sedangkan binatang tidak. Ia tetap seperti itu. Naluri-naluri itu adalah dasar bagi kebaikan dan juga dasar bagi kejahatan. Umpama, naluri ingin memelihara diri, orang berusaha, berniaga, bertani, intinya untuk mencari nafkah secara halal. Sebaliknya, naluri ingin memelihara diri itu juga orang bisa akhirnya mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Kemudian naluri ingin tahu, orang belajar hingga memiliki pengetahuan yang banyak dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya juga, karena naluri ingin tahu juga, orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan naluri-naluri yang lain. Naluri-naluri itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedah membunuhnya juga. Ada pemikir dan pendidik yang hendak memadamkan naluri karena melihat segi yang tidak baik jahat itu. Sebab itu mereka membuat bermacam-macam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak agar naluri itu jangan tumbuh, atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tumbuh, dan akhlak anak-anak. Bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh naluri itu, namun dia tidak akan mati. Bisa jadi karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap suatu naluri, maka kelihatan ia telah padam. Tapi manakala ada yang membangkitkannya, ia tumbuh kembali. Oleh karena itu, sekalipun naluri itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana ia juga dasar bagi kejahatan, kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, tetapi mendidik dan melatihnya agar dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah telah menganugerahkan kepada manusia bermacam-macam naluri untuk jadi hidayah, ya, yang akan dipakainya secara bijaksana. Kemudian yang kedua adalah hidayah panca indera. Ini panca indera ini. Naluri itu sifatnya belum pasti sebagaimana disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah. Ini ada ahli pendidikan berkata panca indera adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya adalah dengan panca indera itu manusia dapat berhubungan dengan alam sekitar, dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam sekitar ini ke dalam otak manusia adalah melalui pintu-pintu panca indera. Tapi naluri ditambah dengan panca indera juga belum cukup. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara juga yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat ya, yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ada lagi alam makulat yang hanya ditangkap oleh akal. Indera penglihatan hanya dapat menangkap alam mahsusat. Tangkapannya tentang yang mahsusat itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah.
Inilah yang dinamakan dengan ilmu jiwa, ilusi optik juga ya. Tipuan pandangan itu dalam bahasa Arab disebut dengan khida'an nazar, karena tertipu ya. Sebab itu manusia masih membutuhkan hidayah lain, maka Allah menganugerahkan hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal atau pikiran. Dengan adanya akal manusia dapat menyalurkan naluri ke arah yang lebih baik. Tapi akal manusia juga belum memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup dunia, apalagi akhirat ya. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam, ada manusia A, manusia B ya. Dengan demikian jelaslah naluri ditambahkan dengan panca indera plus ditambah dengan akal belum cukup untuk menjadi hidayah yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani di dunia dan akhirat. Oleh karena itu manusia membutuhkan hidayah lain di samping panca indera akal, yaitu hidayah yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Oke, ini zat yang gaib. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 56. Ini unik ini. Hidayah Nabi gak bisa menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Apalagi selevel kita. Apalagi murang-muring bisa. Nah, ya wis. Sip wis. Jadi harus kita tuh berdoa kepada Allah agar anak-anak kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mendapat hidayah agar bisa jadi anak yang pintar, paham agama. Syaratul mustaqim, jalan yang lurus yang menyampaikan kepada yang dituju. Apakah yang dimaksud dengan jalan lurus itu? Di atas telah diterangkan bahwa Rasul-Rasul Allah telah membawa aqaid atau kepercayaan, hukum-hukum, peraturan, akhlak dan perjalanan. Pendeknya, para Rasul telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka aqaid, hukum-hukum, peraturan, akhlak dan pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Karena dialah yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan. Jadi dengan menyebut ayat ini seakan-akan kita memohon kepada Allah, bimbing dan berilah kami taufik ya Allah dalam melaksanakan ajaran-ajaran kami, betulkan kepercayaan kami, bimbing dan berilah kami taufik di dalam melaksanakan kepercayaan kami, bimbing dan berilah kami taufik dalam melaksanakan hukum, peraturan, serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai akhlak yang mulia agar berbahagia hidup kami di dunia dan akhirat. Ayat terakhir jam 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat. Yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah, dan ridhamu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69. Para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan, sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Kemudian shadiqin yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap bertentangan dengan kebenaran. Syuhada yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun. Atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikan oleh Allah, para malaikat dan lingkungan mereka. Yang keempat, salihin,
yaitu orang-orang yang soleh, yang tangguh dalam kebaikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sekelompok Yahudi yang telah mengikuti jalan mereka, bukan jalan mereka yang bukan pula jalan mereka yang sesat, seperti kelompok Nasrani yang sejalan dengan mereka, sebab mereka akan beriman dan mengikuti petunjukmu. Surah yang tahlili. Setelah Allah memanjatkan kepada hambanya untuk memohonkan segala dibimbingnya menuju jalan yang lurus dan benar, pada ayat ini Allah menerangkan apa jalan yang lurus itu. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci yang lain yang sebelum Nabi Muhammad diutus. Allah telah mengutus rasul-rasul karena sebelum umat yang sekarang ini telah banyak umat terdahulu. Di antara umat-umat terdahulu itu terdapat nabi-nabi, siddiqin yang membenarkan rasul-rasul dengan jujur dan patuh, syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan harta untuk kemuliaan agama Allah, dan orang-orang soleh yang telah membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan kita diajari agar memohon kepadanya agar diberi taufik dan bimbingan sebagaimana dia telah memberi taufik dan membimbing mereka. Artinya, sebagaimana mereka telah berbahagia dalam aqaid, dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama, serta mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, maka demikian pula kita hendaknya harusnya seperti itu juga. Dengan kata lain, Allah menyuruh kita agar mengambil contoh dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Timbul pertanyaan, mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka yang terdahulu itu, padahal dalam agama kita ada pelajaran-pelajaran hukum dan petunjuk-petunjuk yang tak ada pada mereka? Jawabannya, sebetulnya agama Allah itu satu. Kenatipun ada perbedaannya, tetapi perbedaan itu pada bagian-bagiannya, sedangkan pokok-pokoknya serupa. Sebagian telah disebutkan. Bagaimana halnya dalam umat-umat terdahulu, terdapat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Juga terdapat di antara mereka orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai itu mereka yang tak mau menerima seruan Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, karena berlainan dengan kebiasaan mereka atau karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kendatipun telah jelas bahwa yang diberitawa oleh Rasul-Rasul itu adalah benar, termasuk juga ke dalam golongan itu mereka yang mulanya telah menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, tapi kemudian karena suatu sebab mereka membelok dan membelakangi pelajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Dalam sejarah juga banyak ditemukan orang yang dimurkai Allah. Sejak di dunia mereka diazab Allah sebagai balasan yang setimpal bagi keingkaran dan sifat angkara murka mereka. Umpamanya misalkan kaum Ad dan Samud yang telah dibinasakan oleh Allah. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas peninggalan mereka di Jazirah Arab. Begitu pula Fir'aun dan kaumnya yang telah dibinasakan Allah di Laut Merah. Mungkin Fir'aun sampai sekarang masih tersimpan di museum di Mesir. Jadi di sana itu banyak, di Fir'aun tuh saya cek di sana itu banyak kandungan itunya ya. Bukan saya cek tapi siapa. Jadi ada putih-putihnya, banyak itunya, garam. Itu bukti bahwa dia tenggelam di laut. Orang-orang yang sesat mereka tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Bila akidah seorang tidak betul atau pekerjaannya dan amalnya salah, akhlaknya juga rusak dan celakalah dia. Dan kalau suatu bangsa berada pada situasi seperti itu, akan jatuhlah bangsa itu. Maka dengan ayat ini Allah mengajari hambanya untuk memohon kepadanya agar terjauh dari kemurkaannya dan terhindar dari kesesatan. Di dalamnya juga tersimpul perintah Allah agar manusia mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar dan pelajaran. Di dalam Al-Quran banyak juga ayat yang berkenaan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu.
Memang tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah sejarah. Oke, kita pindah ke tafsir Ibnu Katsir. Di sini saya nggak buka tafsir Ibnu Katsirnya, saya cukup buka baca terjemahnya ini ya, karena kayaknya waktunya nggak nutup. Panjang sekali kalau Ibnu Katsir ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas tafsir Ibnu Katsir. Untuk sekali ini kita bahas tentang akar katanya ya. Ini kalau bismi, ba'jar, wa isim majrur, Allahu alim majrur ya, kelas aja. Al-ta'rif wa sifat majrur, Ar-Rahim al-ta'rif wa sifat majrur. Oke, itu posisi-posisi dalam hurufnya. I'rabul Qur'annya seperti itu. Al-ta'rif, lam jar, Rabbi isim majrur, alamin al-ta'rif wa isim majrur. Majrur itu yang dijarkan oleh ini, oleh lillahi rabbil alamin, yang dijarkan. Jar itu artinya kasrah. Ar-Rahmanir Rahim, al-ta'rif wa sifat majrur. Kenapa kok sifat majrur ini nyambung ke sebelumnya? Karena di sini alhamdulillahirabbil alamin ada lam alif. Ar-Rahmanir Rahim, ini adalah alif, nanti harus lanjut ya. Kalau nggak lanjut, ini Ar-Rahmanir Rahim itu ada mubtada khobarnya nggak jelas. Nah, kalau yang ikut ini alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi sampai itu baru jelas mubtada khobarnya. Maliki yaumiddin kata benda penguasa isim fa'il ya, subjek. Yaumi isim majrur, akar katanya yaum. Ad-din al-ta'rif. Kemudian iyyaka na'budu, iyyaka itu dhamir ya, kepadamu ya. Ka-nya itu yang dhamir. Fa'il mudhari' na'budu. Wa iyyaka wa atof ya, wa dhamir. Ka-nya itu yang dhamir, atofnya wa atof. Nasta'in fi'il mudhari'. Oke. Ihdina fi'il amr, itu perintah ya, wa dhamir muttasil. Na-nya itu yang dhamir. As-sirata al-ta'rif, al-mustaqim al-ta'rif wa sifat fa'il. Kaum, asal katanya kaum. Siratal ladzina isim mansub tunggal, alladzina isim mausul kata ganti ya. An'amta fi'il madhi, alaihim huruf jar, wa dhamir muttasil, himnya itu dhamir ya. Ghairi isim majrur, maudhubi al-ta'rif wa isim maf'ul, alaihim huruf jar wa dhamir muttasil. Alanya itu yang huruf jar, dhamirnya him. Wala waw atof wa la haruf nafi, dolin al-ta'rif wa isim fa'il. Amin tidak ada di sini karena alim amin itu tidak termasuk dalam ayat Al-Qur'an. Oke. Tafsir Ibnu Katsir ini mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah bikin aplikasi ini ya. Aplikasi keren ya. Aplikasi tafsir Kemenak ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita bisa baca setiap hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.